Kalau dia sama aja dengan yang kemarin, maka itu dikatakan bahwa orang itu merugi. Yang lebih parah adalah ketika tahun ini lebih buruk dari kemarin, maka itu termasuk orang yang terlaknat. Tentu kita, kalaupun sama kita dengan tahun lalu, maka itu masih dianggap kita merugi. Yang kita inginkan adalah bahwa tahun depan kita akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya, di dalam istilah umum kita mengenal ada yang namanya resolusi. Resolusi adalah impian harapan yang akan kita lakukan pada tahun yang akan datang. Betul? Dan ini bulan 12 menjelang akhir tahun. Siapapun, perusahaan apapun, mungkin bisa secara pribadi kita berupaya untuk membuat resolusi di tahun 2022. Dan tentunya semua resolusi itu adalah menginginkan kebaikan untuk lebih baik dari yang kemarin. Tapi dalam Islam kita mengenal resolusi itu bukan 1 tahun, bukan 1 bulan, bukan 1 minggu. Tapi dalam konsep Islam resolusi itu adalah setiap hari. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah katakan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang sudah kalian siapkan untuk hari esok. Artinya apa? Hari ini kita sudah berpikir untuk hari esok. Besok kita harus berpikir untuk hari berikutnya. Dan ketika semuanya sama-sama bisa berpikir untuk lebih baik, maka kesuksesan akan kita gapai. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita mantapkan? Yang pertama diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa pertama sekali untuk memantapkan resolusi, menggapai impian kita lebih baik, niatnya dulu dimantapkan. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Nah, tadi saya niat mau minum, begitu ada, tapi belum saya laksanakan niat dulu. Karena saya dikasih jatah waktu berapa menit? 10 menit. Sudah berjalan 3 menit. Tinggal 7 menit. Mas, masuk konten saya di YouTube saya 10 menit. Boleh? Boleh. Tepuk tangan. Jadi apa yang dicapai dengan niat? Kenapa? Karena kalau niat kita mantap, fa innal bahra amik, kata Rasulullah. Lautan itu amat dalam. Maksudnya apa lautan? Pertanyaan dari Abi Fadli. Saya Abi Fadli. Kalau kita ke tengah laut, itu airnya makin dalam atau makin dangkal? Dalam. Kalau kita ke tengah lautan, anginnya makin kencang atau makin pelan? Kalau ke tengah lautan lagi, badai, angin topan mungkin atau cuman angin sepoi-sepoi? Badai. Itulah perjalanan bisnis, itulah perjalanan kita, bahwa semakin ke depan akan banyak tantangan lebih hebat dari apa yang kita rasakan. Bukan hanya pandemi yang kita rasakan, bisa jadi adanya kompetitor yang lain yang bisa menyalip kita tanpa sadar. Kenapa? Kita comfort zone. Kita merasa nyaman bahwa kita sudah terkenal, kita sudah populer, kita sudah punya customer yang banyak. Jangan berhenti di situ. Karena apa? Semua orang pingin tumbuh, semua orang pingin bangkit, semua pingin besar. Karena Allah aja yang ingatkan kepada kita bahwa, apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu apa? Merubah dirinya sendiri. Kita nggak akan berubah, kita gini-gini aja kalau kita juga tidak berubah. Mike Passion-nya juga nggak akan berubah kalau Mike Passion sendiri dan kita semua tidak berubah. Oleh sebab itu, life will never be the same. Life is changing. Harus ada perubahan. Yes, harus berubah. Paling tidak berubah jadi lebih tua dari sebelumnya. Iya kan, karena bertambah usia ya. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan yang tadi? Pertama apa? Niat. Karena tantangan ke depan lebih luar biasa. Yang kedua, wa khuzi zada kamilan fa inna safara ba'id. Apa itu? Persiapkan bekal. Bekal itu apa? Alat. Apa yang masuk bekal? Apa yang alat? Kemampuan jualan lah. Kita asah lagi skill kita untuk bisa menawarkan menjadi lebih baik. Bagaimana servicingnya kita lebih mantap. Sehingga yang tadinya mungkin cuman biasa mall ya. Kita tahu kalau mall orang cuman kerjanya ngapain? Jalan-jalan, ngadem. Tapi ketika ketemu kita, apa yang terjadi? Tak ada alasan. Begitu lihat wajah kita, melihat wajah abang-abang, kakak-kakak ini yang tadinya niat nggak beli,
Sampai ngutang pun dia beli. Kenapa? Ada kawannya. Pakai duit gua dulu. Kenapa? ATM ku tinggal. Padahal memang pada. Kenapa? Dia senang. Dan itu pengaruh apa? Ada alat, ada kemampuan yang kita asah. Dan kemampuan itu sebenarnya berawal dari apa? Mindset kita. Mindset kita yang mengajak orang mengasumsi para customer bisa hadir. Dan itu kita kenal dengan law of attraction. You know what the meaning law of attraction? Sama lah, saya juga nggak paham. Bagaimana hukum menarik? Kalau semua yang di sini berpikir positif, maka yang akan muncul hal-hal yang positif. Kalau dari pagi, mungkin ada apa istilahnya kalau kita meeting sebelum kan itu ada ya doa bersama upaya. Bagaimana kita men-stel? Karena apa? Di otak kita, brain ini ada yang namanya RAS. Apa itu RAS? Reticular Activating System. Ada antena. Antena kalau kita mau cari sinyalnya RCTI, maka RCTI masuk, SCTV masuk. Makanya mari sama-sama berubah, menyiapkan bekal kita, kemampuan kita paling tidak mengawali dari apa? Mindset kita. Dengan ras bahwa yakin kita orang datang, pengunjung datang, customer datang dan bukan cuma datang, mereka mau berbelanja di tempat kita. Amin. Amin. Tapi faktor yang ketiga yang harus kita kuasai. 2 menit lagi, Mbak ya. Ngebut nih ya. Ngomongnya nggak lama, ngomongnya nggak capek. Yang capek cuma cari tangga aja, mau masuk mall. Ya, apalagi yang ketiga, wa khaffifil himla fa innal qabaqaut. Apa itu? Peringan beban. Artinya apa? Mau kemari saja, mau datang kerja saja udah terbebani dengan pikiran-pikiran yang berat, pikiran-pikiran yang nyeleneh, pikiran-pikiran yang kacau, maka tak akan mampu kita untuk menjadi pedagang yang baik. Tak akan mampu kita menjadi apa? Di sini sebutannya apa? Penjual yang baik kan? Sales yang baik ya. Sales yang baik. Kenapa? Karena sudah dikotori dengan pikiran-pikiran yang buruk. Oleh sebab itu, maka awali dengan doa, mantapkan pikiran kita sehingga apa? Begitu kita sampai dengan tugas kita, begitu kita sampai dengan tanggung jawab kita, jadikan ini amanah karena kita dibayar untuk bekerja dan kita ditunggu kemampuan kita untuk menjadi yang terbaik. Ringan dan beban, sama customer juga ringan dan beban. Wajah kita, apalagi orang-orang sekarang jago-jago sekali ya, bisa membaca ekspresi wajah. Senyum saja kan harus diatur kan. Senyum yang baik bagaimana? Simetris, kiri dan kanan sama. Nah, apa gigi sikit? Kalau orang zaman-zaman model dulu disuruh apa? Ada gini ya. Gitu. Senyum dan. Tapi maksudnya apa? Senyum aja harus simetris. Sehingga apa? Kalau misalnya senyum tidak baik, naik aja satu sini kan udah ngejek nih kan. Sudah tidak menarik pikiran customer kita sombong. Nah, bagaimana kita meringankan beban? Kembali kepada hati kita. Mantapkan hati kita, yakinkan hati kita, sehingga kita jadikan tugas kita di sini adalah sebagai amanah yang kita ditanggung jawabkan nanti bukan hanya di dunia, tapi pertanggungjawaban nanti kelak di akhirat. Betul? Betul. Jangan sampai ada yang hilang, jangan sampai ada yang rusak, jangan sampai ada kecurangan. Karena kecurangan aja diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang merusak timbangan, celaka orang yang mengakal-akali, celaka orang yang berbuat curang. Nauzubillah min dzalik. Oke, terakhir, bagaimana menyempurnakan niat kita biar mantap? Bagaimana kita mempersiapkan bekal biar sempurna? Bagaimana kita mudah meringankan beban-beban kita sehingga kita enak, enjoy untuk bekerja? Yang keempat kuncinya adalah penutup dari segalanya, namun menjadi faktor utama. Apa itu? Wakhlis amala fa inna qidawajid. Hendaklah melakukannya ikhlas semata-mata karena Allah. Karena kalau tidak ikhlas, jangankan 2 tumpuk, 3 tumpuk pakaian mau kita lipat, 2 saja pun terasa berat. Kenapa? Sudah tidak ikhlas. Yuk, mari kita jadikan konsep ini untuk membangun kita menjadi lebih baik di tahun akan datang. Sehingga resolusi kita bukan hanya tahun ini untuk 2022, tapi setiap hari akan terjadi perbaikan buat kebaikan kita semua. Terima kasih dari saya Habib Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya 9 menit 32 detik.